Wilujeng siang semuanya. Ketemu lagi sama Abdi, Rangga, di Jejak Anak Negeri. Kumaha kabarna? Insya Allah sehat sadayana ya. Abdi masih di daerah selatan Jawa Barat nih. Tepatnya di Pangandaran. Iya bener teh. Wah, udah teh segini cukup teh. Kali ini Abdi mau buat makanan berbahan dasar buah nipah. Nah, itu ada isinya. Wah, Bisa dicoba. ini ya teh isinya. Pada tahu kan nipah? Ternyata bisa dimakan. Ternyata buah nipah ini luarnya aja gede tapi dalamnya tuh kecil dan rasanya tuh seperti rasa kelapa. Ya teh ya? Iya. Ternyata enak juga ya teh. Makanya hayu atuh ditonton sampai habis. Gak akan nyesel deh. Karena alam memberi kita banyak manfaat. Hari ini Abdi ada di daerah Nusawiru, Pangandaran nih. Pemandangan di sini seger pisan, oi. Oh iya, Abdi mau menemani Teh Mila untuk mengambil buah nipah nih. Tahu kan pohon nipah? Itu loh seperti pohon kelapa, tapi lebih pendek dan biasanya tumbuh di muara sungai. Wah, tapi di sini buah nipahnya tidak terendam air sungai loh. Mungkin airnya sedang surut kali ya. Di sini buah nipahnya juga banyak banget nih. Bingung mau ambil yang mana? Yang mana teh yang diambil teh? Itu ya, itu. Oh yang Gede itu? ya. Oh yang gedenya ya? Udah matang itu teh? Iya. Ayo teh. Oke teh, jangankan yang pendek gini, yang tinggi juga Abi ambil kalau buat Teteh Ini Mila nih. mah. Saya tebang ya teh, segini aja mah gampil teh. Ada lagi nggak? Bukan cuma itu ternyata, buah nipah dapat dijadikan Teh. manisan atau dijual seperti ini juga bisa ternyata. Buah nipah yang diambil harus yang tua nih, biar ada isinya. Yang ini juga nih, siaplah. Aduh teh susah juga ya. Ngambil buah nipah tuh butuh tenaga. Aduh nguras tenaga capek. Tenang, ini bisa dimakan. Oh bisa dimakan? Bentar, di sana yuk. Di sana aja teh. Ayo teh. Biar enak. Aduh. Sini aja. Waduh teh, mani susah pisan buka buah nipahnya. Gimana ya ini teh? Bisa nggak bukanya? Susah teh gimana caranya ya? Nah, kalau orang sini biasanya dikepruk namanya. Dikepruk. Mm-mm. Oh dikepruknya di mana teh? Di pohon kelapa. Di pohon kelapa. Ya udah teh kita coba teh. Wah, ternyata lebih mudah nih. Sekali kepruk, semua buah langsung lepas. Kini tinggal buka buahnya nih. Wah, ini mah perjuangan pisan, Wah. Ini teh isinya. Yakin nih teh bisa dimakan? Ya udahlah, bismillah aja. Ternyata buah nipah ini luarnya aja gede tapi dalamnya tuh kecil dan rasanya tuh seperti rasa kelapa. Ya teh ya? Iya. Ternyata enak juga ya teh. Bisa dibuat juga manisan. Buka manisan. Teteh mau saya bukain? Boleh. Ini teh. Buah nipah juga jadi salah satu alternatif buat para nelayan sungai yang sedang lapar nih. Walau buahnya kecil, tapi jika dimakan beberapa buah cukup mengenyangkan. Wah, emang enak ya di kampung Abdi mah. Mau apa-apa, tinggal ke kebun atau ke hutan aja ambil. Lagi nggak, Teh? Nggak perlu beli. Hebatlah kampung Abdi mah.
Nah, hari ini saya sama Nin sama Teteh Mila mau bikin kue ganggayong. Betul, Nin? Iya. Nah, itu tuh rasanya manis. Betul. Manis, Nah, manis. rasanya manis pasti mantep banget. Ayo, Nin, kita masak langsung, Nin. Iya, siap. Hayulah Nin, langsung bagi tugas ya. Biar Abdi yang buat adonan Nin. Campurkan tepung beras, garam, gula, lalu aduk hingga merata. Udah itu udah tercampur. Udah itu nyalin aja dulu kompornya itu. Oke. Tungkunya iya. Tungkunya nyalain. Saya nyalain ya, Nin. Nyalain aja. Kalau cuma nyalain api Nin, mah, apinya udah Abdi nyala, Nin. jagonya. Apalagi nih, Nin? Yo, tinggal pakai santan dulu. Santan. Kini masukkan santan ke dalam campuran adonan tepung. Sambil diaduk ya, hingga rata. Ayo, Nin. Setelah dirasa cukup, panaskan adonan hingga mengental. Sambil terus diaduk ya, biar nggak gosong. Udah mengental. Udah, Nin. Udah. Ayo, Nin. Ayo. Kini tinggal campurkan tepung tapioka dan juga adonan yang tadi telah dimasak secara merata hingga kalis. Bagi adonan yang sudah kalis dibagi 3 untuk diberi pewarna. Nah, cantik kan? Walau masih ada yang jual, tapi kue ganggayong ini cukup sulit dijumpai loh. Wah, Nin meni gesit pisan euy buat kuenya. Ajarkeun atuh Nin. Lalu masukkan buah nipah ke dalam adonan. Bungkus dengan daun pisang. Kukus. Ayo. Ayo, Teh, kita ngukus. Kini siap untuk dikukus. Nggak perlu lama-lama, cukup 15 menit saja. Akhirnya, kue ganggayong siap dinikmati. Bentuknya ya bagus. Ayo, Teh. Akhirnya yang ditunggu-tunggu jadi juga nih. Ganggayong biasanya disajikan dengan kuah dari santan. Bukan cuma tampilannya yang cantik seperti Teh Mila, tapi rasanya juga enak pisan euy. 2 jempol lah buat jajanan pasar kampung Abdi mah. Nah, ini dia kue ganggayongnya udah jadi. Ada warna kuning, warna hijau, dan warna merah. Pokoknya macam-macam warnanya ya, Nin. Iya. Dan nipahnya tuh kerasa banget, kerasa gurih dan santannya juga manis. Pokoknya, raos pisan. Enak ya, Nin ya? Teh, enak deh. Iya. Kue ini biasanya ada saat hajatan atau acara syukuran di Pangandaran nih. Tapi karena sudah ada wabah corona, kue ini semakin jarang dijumpai. Sebelum mulai menjelajahi daerah di Pangandaran, Abdi buatin minuman sehat khas Jawa Barat dulu ya. Bahan-bahannya juga mudah banget nih. Hanya gula aren, kelapa, jahe, dan juga buah nipah. Nah, hari ini saya sama Nin mau bikin bajigur khas Jawa Barat. Tapi di sini tuh bajigurnya pakai buah ini nih, nipah. Jadi udah khas daerah sini pakai nipah ya, Nin ya. Penasaran kan rasanya kayak gimana? Ayo, Nin, kita langsung bikin. Abdi kebagian tugas memotong nipahnya nih. Sudah ada yang tahu bentuk buah nipah?
Sekilas mirip sama kolang kaling ya. Jujur nih, sebenarnya Abdi juga baru lihat. Yang ada kulitnya seperti ini nih. Wah, ternyata keras banget ya kulitnya. Harus pakai tenaga ekstra nih untuk membukanya. Wah, ternyata buah nipahnya meskipun hidup di air, ini tuh keras banget. Tuh, waduh, Dengan sekuat tenaga ya. padahal hidupnya di air. Ini dia nih buahnya. Wah, di cangkang yang keras dan cukup besar, isi buahnya hanya satu dan berukuran tidak terlalu besar. Nin, boleh dicoba nih, Nin? Boleh, boleh. Gimana rasanya? Enak, Nin. Kayak kelapa rasanya ya. Abdi lanjutin motong yang sudah dibuka aja ya. Kecil aja ya potongnya. Iya, Nin. Oh, ini, Nin. Setelah bahan lengkap, saatnya masak bajigur. Masukkan irisan gula merah, jahe, dan juga kayu manis ke dalam air yang telah mendidih. Aduk dan biarkan gula larut dalam air. Setelah gula benar-benar larut dalam air, masukkan santan ke dalam panci. Aduk terus hingga rata. Nin, ini sampai kapan aku ngaduknya, Nin? Sampai matang, tapi harus terus diaduk. Nanti kan kalau nggak diaduk-aduk terus itu santannya pecah, jadi nggak enak. Wah, ternyata nggak semudah yang saya bayangkan. Sini, Nin. Punten. Masukin semua. Terakhir bahan utamanya, si buah nipah. Masuk ke dalam panci. Abdi aduk terus ya, Nin, sampai matang. Jadi nggak. Akhirnya. Wah. Akhirnya, setelah cukup pegal mengaduk, bajigur nipah siap untuk dinikmati. Wangi banget, Nin. Nah, ini dia bajigur buah nipah. Kayak gimana rasanya? Ayo, Nin, kita nyobain, Nin. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, rasanya mantap pisan, euy. Perpaduan manis dan hangat pas banget, euy. Selain nikmat, bajigur buah nipah juga banyak manfaatnya loh. Jahe serta kayu manis yang ada di dalam bajigur dari dulu dipercaya untuk mencegah atau bahkan mengobati segala macam penyakit. Salah satunya mencegah penyakit jantung dan kanker, mengatasi flu dan batuk, dan yang gak kalah penting di zaman corona seperti ini, kayu manis dapat melindungi tubuh dari radikal bebas. Enak ya? Enak banget, Nin. Pokoknya buah nipahnya tuh terasa ketika dimasukin ke air bajigur. Pokoknya Resep ya? anget banget di tenggorokan. Cocok banget sama cuaca yang seperti ini, Din. Enak, Nin. Selain itu, nipah juga nggak sedikit manfaatnya. Dari mulai mengandung antioksidan hingga mencegah kemunculan diabetes, penyakit ginjal, hingga panas dalam. Wah, sehat pisan, euy. Minuman Abdi mah. Yang jelas mah, minuman ini raos pisan. Nah, hari ini saya sama Teh Risa dan Teh Tira mau masak apa, Teh? Tumis picung kuncai. Tumis picung kuncai. Tanpa diberi aba-aba, masing-masing langsung punya kerjaannya nih. Abdi kebagian tugas buat ngebersihin picung, sedangkan Teh Tira membersihkan kuncai. Nah, kalau Teh Resa bagian paling sulitnya, bikin bumbu. Awas ya Teh kalau nggak enak. Itu udah bebas dari racun. Tapi Teh,
ini ngomong-ngomong, bagian mana nih yang Abi ambil untuk dimasak? Teh, mana yang diambilnya teh, yang mananya? Ini bagian ininya, cuma ini terlalu muda, jadi harus ambil lagi yang agak tua. Oh, jadi itu nggak ada buahnya? Iya, enggak. Yah, udah capek-capek dapetin ini. Ambil aja itu di stok aja. Dalamnya kosong. Aduh, sia-sia perjuangan naik pohon. Nah, kalau yang ini ada kali ya teh. Teh, ini teh buahnya. Itu. Nah, cokel kayak gitu. Terus dikumpulin dulu ya sampai banyak. Iya. Nah, ini kan beracun. Ah, beracun teh. Iya, beracun. Terus? Tuh. Ya jadi harus direndam selama 2 sampai 3 hari. Waduh, udah capek-capek manjat, beracun lagi. Nasib. Eits, tapi tenang, Teh Resa udah siapin yang sudah aman buat dikonsumsi nih. Jadi tetap bisa nyobain rasa picungnya. Saya siapin ya Teh picungnya. Masakan Indonesia sudah terkenal banget nih dengan ragam bumbu. Sama kayak masak sayur picung ini nih. Bumbu seperti bawang merah, bawang putih, jahe dan kawan-kawannya dihaluskan jadi satu di dalam cobek. Wih, Teresa menilihai pisan nguleknya. Bumbunya sudah halus, bahan-bahan sudah siap nih. Api juga sudah menyala. Ayo atuh teh, kita olah masakannya. Tolong itu minyaknya masukin ke wajan. Masukin aja teh. Ya, secukupnya aja. Terus. Dah. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan ke dalam wajan. Aduk hingga matang. Setelah tercium aroma dari bumbu, masukkan bahan utamanya nih, irisan picung. Aduk kembali agar bumbu meresap. Setelah tercampur rata dan cukup matang, masukkan juga kuncainya. Tambahkan sedikit air agar bumbu menyerap sempurna pada masakan. Terakhir, masukkan irisan cabai dan tomat biar masakan tambah sedap. Akhirnya, tumis picung kuncai siap dihidangkan di atas mangkok batok khas kerajinan Kota Pangandaran. Nah, ini dia tumis picung kuncainya udah jadi. Wah, pasti rasanya enak banget dan wanginya sampai aduh, lapar banget teh. Ayo teh, kita makan teh. Ayo udah nggak sabar. Wih, ini aromanya aja udah nikmat banget. Pas banget nih, perut kosong, habis naik pohon, makannya hangat-hangat begini. Menipas pisan, Enak banget ya teh, enak banget. Jadi rasa si picungnya itu lembut, ada pedesnya, seger. Pokoknya mah, aduh, bikin lapar, bikin nagih terus sama nasi karena cocok banget nih. Di siang-siang makan tumis picung. Wih, pokoknya mah apa sih rasanya? Raos pisan. Oke, namanya nambah. Oh iya, udah pada tahu belum? Picung yang sudah tua adalah bahan untuk membuat rawon loh. Walau terlihat sederhana, picung juga banyak manfaatnya. Salah satunya nih, menjaga daya tahan tubuh. Wah, pantesan Teh Resa kelihatan sehat, suka makan picung ya ternyata. Segala sesuatu yang ada di bumi akan berguna bila kita tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Hayo tebak, Abdi mau buat apa nih? Di Pangandaran bukan hanya tempat wisata nih yang terkenal, tapi kerajinan dari buah kelapanya juga cukup terkenal.
Abdi lagi berada di daerah Kemplung, Parigi, Pangandaran. Tepatnya di Saung Kalapa Abah Asep. Nah, hari ini saya sama Abah Asep, pengrajin dari Pangandaran, mau buat apa, Bah? Mangkok dari batok kelapa. Ini airnya dikemanain, Bah, nanti? Meski Dibuang. terlihat sederhana, kerajinan dari Abah Asep sudah sampai mancanegara loh. Jangan dianggap mudahnya. Membuat mangkok dari batok kelapa ini memerlukan ketelitian dalam pembuatannya. Pertama, kelapa dibelah sama rata. Lalu daging kelapa dikeluarkan. Prosesnya bukan hanya sampai di situ. Ini udah, Bah. Udah, Ini udah, Bah. Abis gini ngapain nih, Bah? Ini nanti dihalus. Oh gitu, di dalam. Di dalam. Ya udah, ayo tuh, Bah. Yuk. Asik nih. Menggunakan alat yang dimodifikasi oleh Abah sendiri, batok dihaluskan agar serat-seratnya hilang. Tapi harus hati-hatinya agar batok tidak pecah. Wah, saya nyobain boleh? Nih. Nah, saya mau nyobain menghaluskan batok kelapanya. Bisa nggak ya? Kita coba langsung. Ini nyalain ini, Bah. Wih, deg-degan, takut pecah. Dalam proses pembuatan mangkok, proses penghalusan seperti ini yang memang memakan banyak waktu. Saya mau nyobain masangin bawahnya. Menggunakan lem serta sisa serbuk hasil penghalusan batok kalapa, Abah menempel aksesoris untuk keperluan benda yang akan dibuat. Oh, pinggir ininya. Abdi bantunya, Bah, pasang aksesoris mangkoknya agar tidak goyang. Jangan lupa kasih serbuk setelah dilem sebagai penguat dan tidak ada celah yang dapat menyebabkan kerusakan. Jangan sampai ada yang kelewat ya. Diamkan sebentar dan pastikan aksesoris benar-benar menempel. Setelah itu, ratakan menggunakan pahat. Udah, selesai. Udah, ini udah jadi, Bah. Belum. Oh, belum. Ini kita dalamnya nih, bersihin. Oh, bersihin dalamnya. Wah. Wah, benar-benar harus sabar bikinnya. Hayo atuh, Bah, kita bersihin dalamnya. Wah, ini lebih detail lagi nih. Harus lebih teliti lagi nih. Setelah halus, Abah Asep mengukur kesamaan tinggi mangkok dengan cara yang cukup unik. Lalu batok kembali dipotong agar rata dan sama tinggi. Nah, sepertinya sudah hampir jadi nih. Ada yang unik lagi nih, atau malah bisa menjadi ilmu untuk kita. Agar mangkok batok kalapa terlihat mengkilap, Abah Asep menggunakan bahan alami berupa kemiri. Kemiri dibungkus dan dihancurkan agar mengeluarkan minyak. Dan ini akan diusapkan ke mangkok agar lebih terlihat mengkilap, sehingga memiliki nilai jual tinggi. Pak. Ini tetehnya lagi apa, Pak? Oh, kalau ini lagi finishing akhir. Oh, finishing akhir. Kita pakai kemiri. Oh, jadi biar apa ini tuh namanya? biar Mengkilat. Oh, gitu. Ya udah. Alam. Saya mau nyobain bantu ya, Pak ya? Ya, boleh. Dilanjutin sama tetehnya. Oh, aja sama ya. tetehnya. Wah, kayaknya enak nih gabung sama tetehnya untuk finishing Gimana, Teh, caranya akhir. nih? Teteh, saya duduk di sini ya. Aduh. Boleh, silakan. Jadi setelah semua proses tadi, batok yang udah menjadi sebuah barang atau alat rumah tangga dipoles menggunakan kemiri sebelum dijual atau diserahkan kepada pemesan. Wah, benar-benar kreatif ya Abah Asep. Bukan hanya mangkok yang terbuat dari batok kalapa.
Ada teko, gelas, gayung, bahkan lampu, dan alat rumah tangga lainnya dapat Abah Asep buat dari batok kelapa. Memang segala sesuatu jika berada di tangan yang tepat akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Beres. Iya teh. Iya teh. Alah. Kalau kan yang pula. Dari apa ya? Hayo, kira-kira Abdi sareng Teh Tira mau ngapain? Masuk hutan, bawa-bawa gantar lagi. Tadi Abdi udah buat olahan dari buah picung. Nah, sekarang Abdi mau cari buahnya. Udah tahu belum buahnya kayak gimana bentuknya? Gimana, Teh, Kalau nyarinya, belum Teh? tahu, ikut Abdi yuk. Oh, di sana. Di daerah Cigukur, Abdi mau bantu Teh Tira ngambil buah picung nih. Katanya sih buahnya enak untuk dijadikan masakan. Oh iya, tahu nggak picung itu apa? Kalau di daerah Jawa Tengah dan Timur, picung yang sudah tua diberi nama kluwek dan digunakan untuk memasak rawon. Nah, sudah ada gambaran dong. Oh, tinggi-tinggi. Ayo teh, di mana teh? Oh, di sini. Oh, ayo teh. Bisa nggak naiknya? Yang mana coba? Yang ini loh, Oh, ini. gede banget kan? Ini teh. Iya ini. Alah. Meni tinggi pisan, euy. Ya udahlah, saya coba. Waduh, kumaha naiknya ya Teh? Sok, Abdi cobian dulu ya Teh. Untung ada tangga nih, walau cuma pakai bambu. Iya, Teh. Tapi demi Teh Tira mah bisa lah. Iya teh. Asli ini mah meni tinggi pisan, euy. Alah. Nyampe teh. Sebentar ya Teh, Telah, istirahat telah. dulu. Gantarnya teh. Sok Teh, tolong Aduh. gantarnya. Yang mana ini Teh yang dipetik? Sadayana? Waduh, ini pemandangan di atas pohon ngeri-ngeri sedap, euy. Tapi kelihatan cantik pisan, euy, pemandangan kampung Abdi. Hayu Teh, yang mana lagi Teh? Mumpung di atas nih, kalau mau dipetik sekalian. Wah, sepertinya sudah cukup nih. Abdi turun ya Teh. Udah teh, udah beres. Atos ayo cang kumpulkan. Ayo teh. Waduh, Teh. nggak terasa ya. Banyak juga buah picung yang sudah Abdi jatuhkan. Hayu Teh, kita kumpulin. Wah, Vinu, euy, bobo si Teteh. Ini teh. Udah semua ya? Udah cukup? Ya cukup segini. Ayo teh kita bawa. Hati-hati teh. Sini teh sama saya aja tuh. Wah, nggak sabar nih. Oh, Kira-kira gantarnya di bawah bakal dijadiin apa ya picung sebanyak ini?